channel Fatihah. Marhaban bikum jami'ah. Kali ini kita akan membahas suatu kitab tafsir dengan judul Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab. Pembahasan kita kali ini yaitu terkait dengan faman adzlamu, barang siapa yang paling zalim. Dalam ayat-ayat tersebut disebutkan bahwasanya orang yang melarang orang lain atau manusia untuk beribadah di masjid, maka dia adalah yang paling zalim. Yang ayat yang disebutkan bahwasanya orang yang paling zalim adalah orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemana-mana, kita akan membahas setelah yang satu ini. Kita membahas surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-114. Berikut ini lafalnya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. وَمَنْ أَظْلَمُ, dan barang siapa yang paling zalim, mimman mana'a, dari orang yang mana'a, melarang, masajidallah, masjid-masjid Allah, ayyuzkaru fiha, bahwasanya disebutkan fiha padanya, yaitu masjid-masjid tersebut, ismuh, namanya, yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini disebutkan bahwasanya orang yang melarang manusia untuk berzikir di masjid Allah, maka dia adalah orang yang paling zalim. Tidak ada yang lain secara zahir ayat ini. Namun pada ayat-ayat yang lain disebutkan bahwasanya ada orang yang paling zalim juga. Terdapat pada surat Al-An'am, surat ke-6 ayat ke-144. Berikut ini lafalnya. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Faman, barang siapa, azlamu, paling zalim, mimman iftara, dari orang yang mengada-ngada, membuat-buat kebohongan, 'ala Allahi kadziba, atas Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kedustaan. Dari ayat ini kita bisa mengambil pemahaman bahwasanya orang yang paling zalim adalah orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Sepertinya bertentangan dengan ayat yang sebelum ini, yaitu di surat Al-Baqarah, bahwasanya orang yang paling zalim adalah orang yang melarang manusia untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid. Dan ada ayat yang menyebutkan lagi, yaitu terdapat pada surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat ke-32. Berikut ini lafalnya. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bis-sidqi idh jaa'a. Faman azlamu, dan barang siapa yang paling zalim, mimman kadzaba, dari orang yang mendustakan atau berbuat dusta, 'ala Allah, atas nama Allah, wa kadzdzaba bis-sidqi, dan mendustakan dengan as-sidqi, kejujuran, iljaah, tatkala mendatanginya, yaitu datang Al-Qur'an kepadanya. Nah, dari ayat ini kita juga memahami bahwasanya tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas Allah dan mendustakan Al-Qur'an, terutama apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pada ayat yang lain, yaitu terdapat pada surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-22. Berikut ini lafalnya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. وَمَنْ أَظْلَمُ, dan barang siapa yang paling zalim, mimman dzukira bi ayati rabbih, dari orang yang dzukira, disebutkan, disampaikan, bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat pemeliharaannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'arada anha, maka dia berpaling atau menolak dari peringatan tersebut. Pada lafal ini kita memahami bahwasanya tidak ada yang lebih zalim dari orang yang berpaling atau menolak dari apa yang telah dibawa oleh rasul-rasulnya, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lafal-lafal yang saya baca tadi, sekilas seperti pertentangan. Waman adzlamu, sebenarnya siapa yang paling zalim?
dia orang yang melarang manusia untuk berzikir di masjid, ataupun orang yang mendustakan Al-Quran atau apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul terdahulu, atau dia orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya mana yang paling zalim? Kita masuk kepada pemecahan masalah. Syekh As-Sankiti menjawab dari permasalahan ini menjadi dua jawaban. Jawaban yang pertama, yaitu dari ayat-ayat faman adzlamu mimman mana'a, faman adzlamu, siapa yang lebih zalim, siapa yang paling zalim. Di sini tidak ada derajat kelebihan, siapa yang paling zalim, ini lebih zalim, ini tidak ada. Tetapi di sini menerangkan bahwasanya orang-orang yang paling zalim, siapa saja? Orang-orang yang paling zalim adalah yang melarang manusia untuk berzikir di masjid atau di Baitullah, dan orang yang berdusta atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul terdahulu. Ini adalah orang-orang yang paling zalim. Yang disebutkan tadi, orang yang melarang orang yang melarang manusia berzikir di masjid Allah, atau orang berdusta atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang paling zalim. Tidak ada yang lain. Sebagaimana misalkan disebutkan pada suatu tempat, di desa ini ada orang yang dianggap paling pintar, yaitu si fulan A dan si fulan B dan si fulan C. Tidak ada yang lebih pintar dari orang-orang tersebut yang dianggap tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari lafal-lafal faman adzlamu mimman iftara, faman adzlamu mimman mana'a, di sini adalah orang yang memulai melarang manusia untuk berzikir di Baitullah atau Masjid Allah, maka dia orang yang adzlamu, paling zalim, karena dia memulai suatu keburukan diikuti orang-orang setelahnya, maka dia orang yang paling zalim. Sebagaimana anak Adam membunuh saudaranya sendiri, maka dia memikul beban orang-orang yang setelahnya dalam perbuatan dosa dalam hal membunuh orang lain. Demikian pula orang yang memulai untuk berdusta atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia memikul orang-orang setelahnya yang berdusta atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang yang memulai mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia yang memikul dosa-dosa orang yang setelahnya mendustakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dua jawaban dari Asy-Syaikh As-Sankiti. Yang terakhir, Asy-Syaikh As-Sankiti menyebutkan bahwasanya ada orang yang berpendapat dari makna faman adzlamu, yaitu lafal faman adzlamu di sini menunjukkan bahwasanya hanya untuk menyangatkan, menegaskan bahwasanya orang yang larang manusia untuk berzikir di masjid Allah, orang yang berdusta atas Allah, orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, maka di sini menunjukkan untuk penyangatan. Jadi mereka itu memang sangat-sangat zalim, cuman dari segi bahasa. Namun hal ini adalah keterangan yang lemah. Simpulan dari masalah ini adalah orang-orang yang paling zalim adalah mereka yang mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul-Rasulnya, dan mereka melarang orang lain untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di Baitullah. Barang siapa yang memulai dari perbuatan-perbuatan ini akan menanggung dosa-dosa orang-orang setelahnya, orang-orang yang mengikuti perbuatan tersebut. Mungkin cukup sekian keterangan dari saya. Semoga kita sama-sama menjadi hamba Allah yang saleh. Jika ada keterangan saya yang salah, kalian bisa chat di kolom komentar. Apabila ada ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Syukron.